prediksi para netizen di rumah. Jadi buat semua netizen, di game kali ini akankah Bigetron yang menang atau EVOS? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Langsung kita menuju ke game yang ketiga, game penentuan di hari yang kedua. Game terakhir kali ini, siapakah yang berhasil membawa pulang poin 2-1? Silakan Calia dan juga Opung Wawa. Yap, dan ini dia kita melihat game yang terakhir ya. Game yang bakal menjadi penentu banget, tapi di early-nya Rek-nya aja udah kena zoning habis-habisan dari Bigetron. Mencoba untuk melakukan face check, tapi Popol masih terlalu empuk di early. Oleh karena itu dia tidak sanggup untuk menahan damage yang diberikan oleh Rainbow. Begitu pula dengan adanya Atlas. Dan kali ini mencoba untuk melakukan kontes terhadap Little Wanderer yang ternyata masih berhasil diamani oleh Retribution dimiliki versi di sisi lain. Rek-nya cukup sekarat. Sudah langsung aja ditumbangkan jadi first blood, mencoba untuk dibalaskan dengan Rainbow yang sekarat dan satu di menit yang pertama juga Ranger Mas. Oke, kalau tak 1-1 ini tukernya sih lebih adil kehadap ini lebih untung dihadap EVOS Legends ya. Karena mid lane-nya bukan roamernya. Tapi ternyata Clover di arah bottom lane pun masih coba bertahan di arah gold lane, masih coba untuk memberikan semua damage yang diberikan oleh seorang Clover Ruby. Tapi di arah top lane sana, sepertinya Anti-Match sedikit kewalahan melawan seorang Ripo di arah top lane. Opung Wawa, bagaimana menurut Opung Wawa? Ya untuk top lane-nya sih kalau kita lihat memang masih stalemate ya, jadi sama-sama belum ada kerugian sama sekali. Jadi mungkin untuk Bigetron sendiri mereka masih menunggu untuk branch-nya agar selesai dari itemnya dengan cukup cepat juga. Dan ini dia ganking yang sedang terjadi di arah dari bottom lane sih. Oke, tapi kali ini kita bakal menyaksikan para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal fokus menuju ke arah seorang Clover, bakal menjadi pilihan. Tidak ada emo pendek, tapi lihat Fran langsung ada execute dari seorang Rainbow. Ternyata execute Rainbow berhasil mengamankan Clover. Sedangkan para pemain dari tim EVOS Legends menuju ke arah Turtle, dan sepertinya Bigetron Alpha sadar akan hal itu. Mereka tidak mau melepaskan Turtle-nya dan bakal ada perebutan Retribution, dan aku paling suka di hal yang seperti ini. Retribution siapa yang bakal diamanin, dan Turtle masih diamankan oleh seorang Persib. Retri-nya bukan Retri Indomerit, tapi ternyata ada di depan sana. Di cover oleh seorang KYY, Lipo Sekratul Maut. Ada seorang tempat sampai telah dikeluarkan dari cover, tidak mendapatkan poin apapun. Bahkan Bratsnya hampir saja tumbang. Memang Tete, lihat datang tiba-tiba mengusir mundur dari seorang Cecilian, dan bakal bersama Cecilian di depan sana. Nggak ada cover sama sekali. Mat seorang diri, ganteng doang, jago banget kali ini. Apakah bisa berhasil kabur dari jeratan sang macan? Dan Sanity, Order Billions dikeluarkan dan masih bisa dihindari begitu saja. Versi nggak boleh birahi karena ada Ripo berhasil ditangkap dan di flicker begitu saja. Fading dari Selamat berhasil mendapatkan satu, dibalaskan kanannya 1-1 Dahlia. Yap, di sini Anti-Match menjadi lini terdepan bagi EVOS Legend mencoba untuk mengusir pergerakan dari Bigetron. Tapi kali ini sudah datang Rek di Bidem Kupa aja seorang Ripo, tapi nggak mau terlalu overcommit. Dari Anti-Match memilih untuk nge-clear lane phase-nya terlebih dahulu. Brans di slow pergerakannya oleh seorang Popol dan Kupa, yang kita tahu Popol dan Kupa ini bakal sangat menyulitkan banget dengan adanya trap, dengan adanya Bidem Kupa terhadap hero-hero yang dimiliki Bigetron Alpha yang pastinya di sini. Tapi Fatal Link connect karena satu orang. Wan mencoba untuk melarikan diri, tapi apakah bisa menahan gempuran dari dua orang? Masih bisa bertahan karena early memang damage yang diberikan oleh Benedetta belum begitu sakit di sini Ranger Mas. Oke, tapi ternyata Anti-Match sepertinya terperangkap di zona nyaman. Sedangkan itu masih mencoba untuk kabur, dikejar oleh seorang Ripo. Anti-Match masih bisa berhasil kabur, dijemput oleh RKT, digigit Bidem Kupa. Rainbow masih punya satu buah execute, loncat ke arah belakang. Ripo nggak bisa mendapatkan. Anti-Match memberikan satu buah execute ke arah yang salah. Execute-nya Indomerit, lalu dari ke arah belakang nggak ada lagi Nevernight, dan sepertinya Rainbow bakal menjadi makanan untuk seorang Kupa. Di menit yang keempat, execute Indomerit kali ini dilakukan terhadap seorang Rainbow dan terkena ke arah Rek, dan masih mempertahankan jiwa dan raga. Anti-Match lagi-lagi selalu memberikan spotlight, dan bahkan Anti-Match ini kayaknya langganan berada di highlight tiap week-nya Thalia. Yap, dan ini dia Turtle yang mencoba untuk diamani oleh EVOS Legend. Apakah langsung ditarik dengan ada Fatal Link, tapi Last Insanity juga langsung aja di pop up. Apakah masih bisa untuk menyelamatkan Turtle-nya? Karena kali ini datang bala bantuan dari EVOS. KYY cukup sekarat, masih ada satu keluar Retribution, dan sudah ada snack time dari snack video ini. Memang sudah ada Electro Final Blow juga, dan Bran sekarat harus kembali ke belakang. Ada Template of Blade di sisi lain. Match-nya mencoba untuk mendapatkan Versix, tapi gagal karena sudah ada bantuan dari Clover yang sangat pedih ke arah seorang Matt.
Oh my god, ternyata cover yang baik dari Clover tidak meninggalkan versi sang bayi kecil di sana, berhasil mendapatkan seorang Matt. Akhirnya Matt ditumbangin, tapi ternyata letak counter yang dikeluarkan tidak berhasil mendapatkan apapun di arah top lane, tapi tertukar dengan satu buat turret di arah bottom lane yang diunggulkan, dan itemnya bakal dibahas oleh Opung Wawa. Silakan Opung Wawa, tapi sebelum itu Opung Wawa Rainbow bakal coba ditumbangin. Nevernight dikeluarkan, tapi ternyata gagal Opung Wawa. Yes, dan juga bahkan tadi dengan item seperti ini yang sudah berhasil untuk diselesaikan juga ada 2 purify ya kalau kita lihat yang diamankan oleh EVOS Legends, dan masih terjadi kejar-kejaran juga ternyata di arah dari top lane-nya. Yes, begitu betul, tapi ternyata Brans masih berhasil kabur, sedangkan nanti match harus ditumbangin sekarat 2 orang. MATT depan sana flicker digunakan, tapi lihat MATT, Dede dan Persik pun harus ditumbangin. Sepertinya Immortalnya pun harus pecah, tapi Clover datang dengan pahlawan jeng bakal membantu seorang Persik jeng dan Ripo bakal coba ditali. Aimo Vendor telah dikeluarkan, dan kali ini Donon Wolfkin dikeluarkan untuk menyelamatkan hari dari seorang Persik dan dipilih ke arah red. Apakah akan ada satu Fataling? Ternyata tidak ada yang maju ke arah depan, dan bahkan Brans di arah mid lane mencuri satu buah turret dari EVOS Legends Thalia. Yap, dan ini dia EVOS Legends tidak ingin mengulangi kesalahan di game kedua. Mereka kali ini mencoba untuk bermain agresif, ingin meliding tempo permainannya, karena kalau kita lihat dari segi network kali ini EVOS berhasil mengguguli dengan adanya 1K di sisi bottom lane 1v1 situation antara Rainbow dan juga Anti-Match. Tapi ternyata datang kali ini Ripo, oleh karena itu dari Anti-Match juga nggak mau maksain. Dia takut kalau misalnya bakal jadi blunder. Bransnya Temple Soul Blade berhasil mendapatkan solo kill terhadap seorang Once, masih bisa kabur ke arah belakang, dan lihat jemputannya langsung ada 2 orang menjemput seorang Brans untuk mundur ke arah belakang Thalia. Yap. Dan kalau misalnya dari segi Turtle mencoba untuk mengamankan lagi dari objektifnya, EVOS nggak mau ketinggalan dari segi network. Mereka mau lebih unggul dari level maupun dari item yang ada, karena Xborg butuh banget scaling item agar dia makin tebal, agar ledakan Last Insanity bakal lebih sakit lagi karena teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan ini dia itemnya Opung Wawa. Yes, dan dengan adanya Immortality tadi kita sudah melihat bagaimana peran dari item tersebut yang sebentar lagi juga akan menyelesaikan untuk War Axe-nya. Jadi Versing akan jauh lebih sustain lagi untuk berada di garis depan, dan tinggal bagaimana positioning dari Wan yang berada di bagian belakang sana. Kita lihat. Iya, tapi tunggu dulu, sudah ada item Kupa menyerang ke arah seorang Matt. Tapi di sisi lain, cukup sekarat dari Rek memilih untuk mundur karena sudah datang Rainbow juga. Anti-Match lagi-lagi menjadi sandbag di area depan, memulangkan teman-teman Bigetron Alpha agar nggak berani dekat-dekat ke arah seorang Rek maupun ke arah Versix nantinya di sini Ranger Mas. Oke, Clover juga bakal coba untuk farming terlebih dahulu dan clearing minion saja. Kita lihat dari segi turret saja dari mereka berdua, mereka sama sebenarnya, tapi dengan poin kill yang berbeda 3, bahkan gold diunggulkan oleh tim EVOS Legends. Betapa suksesnya farmingan dari seorang Versing, tapi Clover di arah sana, on by situation, Rainbow menjadi pilihan, gak ada Nevernight lagi, dan bahkan di flicker begitu saja berhasil mendapatkan satu pemain tambahan di saat para pemain dari tim EVOS Legends standby darah mid, digigit KYY. Lihat ke belakang, belum ada Fataling, masih ada satu flicker, ternyata flickernya masih cooldown reduction. Alasan Insanity dikeluarkan, Matt menjadi pilihan, langsung berubah jadi orang Billions, dan bahkan versi kali ini bakal diamankan oleh seorang Ripo di depan sana. Aimo Vendor langsung ada flicker, dipaksakan, dan versi pun tertimpa coklat roka. Sedangkan itu One di depan sana masih coba untuk bertahan seorang diri, nggak ada yang menemani, nggak ada Witness Rancan. Bad Impact dikeluarkan, tapi tidak ada Bad Face, dan sepertinya anak mana di Pontini harus dipulangkan ke arah belakang. Tapi lihat, Anti-Match datang dengan tiba-tiba berubah sekali menjadi lebih indah. Langsung letak counter, ini sudah didapatkan, diberikan keadaannya, dan Brans kali ini masih ada satu buah Temple Soul Blade menyelamatkan hari dari seorang Brans. Fatale! Macam beras mengamankan Anti-Match. Anti-Match gak bisa bertahan karena ada Chaos Assault yang menembus dada dari seorang Anti-Mage. Silakan kalian. Iya, dan ini Bigetron sudah merontokkan outer turret di area top lane oleh seorang Rainbow. Memang Benedetta itu seperti Hayabusa, harus dia lebih waspadai lagi dengan dia bisa split push dan juga mobilitasnya yang tinggi banget. Tapi ini dia sudah ada real time win probability by Samsung Galaxy A series 3459 kali ini Ranger Mas. Ya, sudah mulai equal, udah mulai sama rata seperti dari kedua belah tim, dan bahkan Lord sudah muncul Thalia.
Iya, Lordnya sudah muncul. Nampaknya sebentar lagi Bigetron mencoba untuk mengamankan karena mencoba untuk menzoning aja dari Clover dan juga Rek. Gak ingin membiarkan itu. Mereka memantau aja di area Lord Pit. Ripo dan juga KYY sudah mengambil posisinya masing-masing. Menunggu aja di Bash untuk mangsa selanjutnya siapa yang akan diterkam dengan adanya Fatal Link yang akan dipop up oleh seorang Atlas di sini Ranger Mas. Yes, betul banget. Tapi anti-match 2 versus 1. Lethal counter dikeluarkan untuk darah tambahan. Tapi Burst masih bertahan. Tapi ternyata damage-nya nggak bisa ditahan sama seorang anti-match. Sepertinya para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka berhasil mendapat keuntungan. Tidak ada lethal counter. Ripo memaksa ke arah belakang. Digital Batam Kumpa. Tapi Brans lihat berada di arah tembok. Dia berada di ujung gunung. Kali ini Brans bakal clearing minion terlebih dahulu. Karena dia mengantisipasi kalau ada hal yang tidak diinginkan. Para wave dari Bigetron Alpha masih mampu menuju ke arah turret yang dimiliki EVOS Legends Opung Wawa. Silakan. Ya, dan split adalah jawaban untuk Bigetron Alpha tadi. Mereka tampaknya tidak terlalu ingin cepat untuk mendapatkan Lord, tapi mereka memilih untuk melakukan split, mendorong minion agar advantage-nya jauh lebih ke arah Bigetron Alpha. Dan kita bisa melihat bagaimana efektifnya dari mendorong minion tersebut. Clover tertinggal dengan cukup jauh di belakang sana. Oke, Lord berhasil diamankan. Lethal counter telah keluar. Reka harus tumbang. Mega Kill dapat oleh seorang Brans, tapi ternyata di sini Ripo harus mempertahankan dirinya. Damage terakhir berhasil dapatkan poin tambahan. Clover mencoba untuk menjemput seorang anti-match, tapi ternyata anti-match di sini tidak kenal mundur, tidak ada kursor mundur, ditabrak kembali, tak mungkin didapatkan. Lethal counter telah keluar. Brans kemudian ditembak sama Blade, tapi ternyata masih ada satu hit terakhir dan Clover kali ini tidak bisa mempertahankan Brans di depan sana. Versik mendatangi seorang Clover, tapi sedikit terlambat sedikit untuk mendapatkan Brans yang sudah bisa kembali lagi bernafas. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player di saat Bapak Lord Tetherhopper sudah menuju ke arah bottom lane. Ini Victor dari tim EVOS Legends Salia. Yes, menyisakan 3 player aja dari EVOS Legend. Akankah mereka berhasil untuk menahan high ground defense-nya dari gempuran Lord dan juga Bigetron Alpha? Karena KYY kali ini langsung aja diusir pergerakannya dengan ada Baidam Kupa seorang Rek. Sementara Lord langsung menyerang ke area bawah inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOS Legend. Bahkan One kali ini sudah mengamani Lightning Turn Cheon Omowa. Yes, dengan Lightning dan juga Clock of Destiny pasti dengan Brute Force juga untuk bisa menahan physical damage yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena untuk sekarang magical damage-nya hanya datang dari Lunox, dan itulah sebabnya kita melihat ada 2 buah Oracle yang dibeli oleh Ruby bersama dengan Popol Kupa. Jadi masih bisa ditahan sedikit saja, tapi Bigetron Alpha setelah mendapatkan leading atas Lord tersebut, mereka lagi dorong aja, mereka main sangat stabil sekali. Mereka akan berusaha untuk membuat suatu surprise. Dan lihat damage dari Lunox, ini bakal sakit banget sebentar lagi. Karena Divine Glaive sudah selesai. Item terakhirnya bisa mengarah ke Blood Wings ataupun mengarah ke Holy Crystal sebentar lagi, Tal. Yap, dan ini kalau udah dapat Holy Crystal bakal sakit banget ya sih damage-nya. Tapi di sisi lain Fatal Link juga sudah mengenai ke arah seorang Clover. Langsung datang bala bantuan dari seorang anti-match dengan satu lethal counternya langsung berkocar kacir. Pemain dari Bigetron Alpha di sini bahkan Popheus-nya harus tumbang. Paksakan aja nampaknya oleh EVOS Legend di sini Ranger Mas. Oke, tapi ternyata Lethal Final Blow untuk clear minion saja. Last Insanity telah dikeluarkan menuju ke seorang Rainbow di belakang sana. Permain dari tim Bigetron Alpha berhasil clear minion dengan cukup cepat. Walaupun mereka kehilangan seorang Ripo, tapi setidaknya mereka tidak kehilangan turret sama sekali. Karena dari EVOS Legends pun tidak ada yang bisa mendekat terhadap turret yang dimiliki Bigetron Alpha. Mid turret dari Bigetron Alpha tetap berdiri tegak gagah menantang di garis depan. Sedangkan para pemain dari tim EVOS Legends dari top lane, dua-duanya melakukan cutting minion antara EVOS dan juga BTR. Sedangkan bedanya Max atau anti-match, Dokter anti-match PHD melawan seorang Rainbow, ini perbedaannya adalah dengan cepat Rainbow bisa datang ke kawan-kawanannya. Beda dengan anti-match yang sedikit lama untuk melakukan mobilisasi terhadap cover teman-temannya. Talia, silahkan. Yap, dan Versix pun barusan mengamankan satu lagi item untuk menambah lifesteal-nya dia agar dia lebih sustain lagi menahan gempuran dari Bigetron Alpha. Sudah ada Bloodlust tapi Unfold Vendetta terkonek, Atlasnya langsung kembali ke belakang, nggak mau terlalu terburu-buru karena Atlas merupakan salah satu frontliner yang paling penting bagi Bigetron Alpha. Dia yang men-setup adanya ward, dia yang membuat teman-teman dari Bigetron mendapatkan satu pick off atau mungkin 2 dengan adanya Fatal Link yang dimiliki oleh Atlas. Jadi kehilangan Atlas di saat seperti ini bukanlah jawaban yang baik bagi Bigetron Alpha di sini, Om Wawa.
Yes, dan ya balik lagi Clover yang sangat mengganggu sekali sih dengan adanya I'm Offended yang dikeluarkan secara berulang kali di posisi-posisi yang tidak bisa diduga oleh Bigetron Alpha. Dan secara item juga tadi sempat kita lihat sekilas bahwa dari Bigetron mereka sudah menyelesaikan itemnya. Holy Crystal tadi didapatkan oleh Matt, tinggal bagaimana positioning dari tim fight-nya, Tal. Oh oke, ternyata Fatal telah dikeluarkan dan bahkan hanya mendapatkan 2. Tapi kali ini Lord sudah di-enhance. Lord sudah kembali hadir ke line of dance. Selamat datang Bapak terhormat, akankah didapatkan oleh Bigetron Alpha, Talia? Lord yang kali ini bisa banget sih didapati oleh Bigetron Alpha. Mengingat sudah ada 2 pemain dari EVOS Legend yang tumbang, otomatis ini bukanlah angka yang baik. 5 lawan 3. Harusnya dari Bigetron Alpha bisa menzoning dengan baik teman-teman EVOS Legend. Mereka bakal nunggu aja mungkin men-setup di area bush, menunggu untuk siapa yang akan menjadi the next target. Tapi di sini sudah ada 4 pemain dari Bigetron yang langsung mengamankan Lord sambil Rainbow membayang time di sisi top lane bersama dengan adanya Versix di sini Ranger Mas. Oke, tapi ternyata di arah mid lane sana para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka masih mendapatkan Lord tanpa ada satu pressure dari EVOS Legends. Dan bahkan di sini EVOS Legends mereka benar-benar harus siap karena di arah bottom lane lihat Lord berada sangat bebas dan head to head antara Brans dan juga Versi kali ini, walaupun KDA-nya dimenangkan oleh seorang Versi, tapi lihat kill participation dimenangkan oleh seorang Brans. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends di posisi menit ke-16 kali ini mereka sudah mengandalkan One sudah dikasih purple buff yang kali ini bisa melakukan spam skill terhadap para pemain dari tim Bigetron Alpha. Tapi lihat satu kali sanggun claw, Rainbow fokus ke arah turretnya, dilempar Fataling saja, udah gak ada Fataling lagi, diberikan apa di Bigetron Alpha. Alisa pada bawang ke arah belakang, Immortality sudah pecah, Rainbow menjadi pilihan, tapi ternyata RKT One baru datang kali ini sedikit terlambat. Baris oke, mereka kehilangan Versix tapi masih banyak kawanannya, 4 tersisa. Brand sekarang tapi sobleh, tapi di arah bottom lane mereka berhasil menahan sebuah Lord yang sudah di-enhance dan tidak kehilangan siapa-siapa lagi. I'm Offended tidak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan Bigetron Alpha nggak bisa masuk ke pertahanan jantung dari EVOS Legends, Talia. Yap, walaupun inhibitor turret di area bottom lane sudah berhasil dijebol oleh Bigetron Alpha, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa high ground defense milik Evo sangat amat kuat. Bahkan Bigetron harus mengatur ulang setup lagi sedemikian rupa agar tidak terjadi minor mistake. Karena lihat bagaimana seorang Reg dengan ada Badem Kupa mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi sudah dapat taling juga di sini. Atlasnya tumbang, sudah kehilangan satu sandbag di area depan, tapi Rainbow menjadi the next target, masih terlalu lincah. Clover di sisi lain tidak bisa bertahan dengan gempuran seorang Lunox dan Godlike pun didapatkan di sini Ranger Mas. Yes, Godlike didapatkan, MATT ganteng doang, jago banget kali ini. Permainan dari Lunox-nya memang sepertinya bakal harus di respect dan replay bakal dibawakan oleh Opung. Silakan Opung. Yes, dan ini dia replay kita banyak Samsung di mana satu buff Fatal Link yang sangat on point tadi berhasil untuk mengenai cukup banyak pemain dari EVOS Legends. Tapi mereka hanya berhasil untuk mendapatkan satu orang saja. Jadi gak terlalu unggul jauh sebenarnya, satu ditukarkan dengan satu juga. Cuman untuk gold tip-nya kali ini Bigetron Alpha mereka tinggal menstabilkan aja dari arah perjalanannya. Para minion-minionnya di bottom lane-nya mungkin di-push, di top lane juga di-push secara sejajar. Dan untuk item game-nya sendiri udah sampai di menit 18 sih, udah sampai jadi item yang terakhir juga, tinggal bagaimana cara mereka positioning. Sekali lagi positioning di sini adalah satu hal yang sangat menentukan sekali, terutama untuk perfect match di combo dengan Fatal Link. Tadi kita sudah melihat bagaimana efeknya ke arah EVOS Legends. Tapi EVOS Legends dengan versi penggunaannya adalah export bakal sulit untuk bisa ditumbangkan karena butuh lebih dari satu skill spell untuk bisa menumbangkan dia. Flicker digunakan, nanti Mas masih bisa bertahan dan Fatal Link-nya nggak kena siapapun. Nggak ada short skill yang diberikan. Altovan yang di belakangnya untuk mengkati minion dan ini saatnya untuk EVOS Legends untuk memberikan keadaan. Cecil yang bersih mendapatkan satu poin tambahan. Dapat sobleh untuk ke arah seorang Brans menuju ke arah belakang dan bahkan kali ini lihat anti-match lagi yang melakukan baiting. Semua nafsu melihat anti-match. Apa sih yang ada di dalam tubuh dari dokter anti-match PhD ini, Opung Wawa? Oh iya, sangat kuat sekali untuk anti-match, pastinya belum lagi Clover dengan Rubidia yang selalu menciptakan ruang gerak bagi EVOS Legends. Dan sekali lagi I'm Offended yang mengenai pemain dari Bigetron Alpha dan tidak bisa diberikan balasan respons sama sekali.
Oh, tapi ternyata di top lane sana satu turret diamankan, tapi ternyata lihat satu hit terakhir, tamparan yang keras dari seorang Wan berhasil menampar seorang Brans. Itulah rasanya ditampar oleh mantan. Damage-nya terlalu sakit, memberikan seorang Brans harus tertidur di atas bebatuan kerikil yang sakit dan tak empuk, Thalia. Yes, tapi di sini Lord sudah langsung aja di start oleh EVOS Legends. 3 pemain lah sekaligus. Di sisi lain, lihat diam-diam Rainbow ingin mencoba untuk memasuki base yang dimiliki oleh EVOS Legends. Akankah EVOS mencoba untuk menahan atau dipaksakan aja Lordnya? Akankah sempat untuk diamankan? Yes, berhasil. Tapi lihat di sisi Rainbow ternyata tidak ada wave minion yang mendukung kali ini. Dan anti-match pun sudah menyelesaikan satu lagi item, yaitu Athena Shield di sini Moa. Yes, dan lihat dari anti-match ini bakal digeng-geng habis-habisan juga sih. Dan memang benar Lordnya akan sangat unggul sekali untuk EVOS Legends karena ini adalah Lord yang ketiga. Lihat dari gold gapnya yang tadinya selisih di angka 6 ribuan, sekarang bahkan sudah hampir mirip. Dan ini berarti semuanya sudah ke reset, kita balik lagi ke titik nol. Tinggal bagaimana nanti mekanisme dari masing-masing pemain untuk bisa saling menumbangkan satu sama lain sih. Lihat anti-match-nya Hopu, too strong, immortality masih ada, bahkan purple buff sampai dipegang sama seorang Bapak Dokter Max Hill Leonardo PhD. Tapi kali ini Parman dari EVOS Legends di arah top lane, Lord yang sudah mulai masuk, ngegigit ke arah seorang Brans tapi ternyata tidak turun. Alexa Final Blow untuk clearing minion saja. Tapi di arah top lane sana turret harusnya menjadi pilihan untuk tim dari EVOS Legends. Dan betul sekali, turret berhasil diamankan. Bakal coba dihajar. Silent Claw, satu buah tali dikeluarkan tapi ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Claw berhasil menjadi pilihan, tapi ternyata lihat ada yang udah masuk ke dalam sana. Ripo, anti-match is coming. Brans jadi pilihan, satu hilang, Ruby hilang, Clover pun bersama dengan Rex, tapi ternyata Ripo masih bertanding dengan para pemain dari tim EVOS Legends. Kehilangan duanya. Ini bencana. Kehilangan dua player. Persik pun harus hilang. Anti-match tersisa seorang diri. Ini bencana. Bigetron tampak membalikkan keadaan untuk EVOS Legends saat ini. Harusnya akan menjadi one strike push Thalia. Yap, menyisakan anti-match sendirian. Seorang Balmond menahan gempuran dari Bigetron Alpha. Mungkin dia kuat, tapi tentu saja langsung menjadi bulan-bulanan karena sudah ada Fatali mengangkat ke arah seorang anti-match, mencoba untuk dipaksakan aja dengan satu adanya katapult. Dengan super mini langsung masuk ke arah base. Wipeout Bigetron Alpha membalikan keadaan.